Bung Rocky, Menteri PPN, Perencanaan Pembangunan dan sekaligus juga Kepala Bappenas, Rahmat Pambudi menyampaikan data-data yang cukup mengejutkan tentang realisasi kinerja pemerintahan Jokowi periode kedua. Ini berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana kerja pemerintah. Ini yang telah disepakati dengan DPR. Data-datanya itu ternyata sebagian besar dari target itu tidak terpenuhi. Ini mau ngomong apa kita, pemerintahan berhasil seperti apa walaupun lembaga survei memuji-muji Jokowi setinggi langit ya, Bung Rocky? Tentu bukan untuk menyingkirkan reputasi mantan Presiden Jokowi di dalam upaya untuk membuat kontras dengan Pak Prabowo, melainkan kepatutan harus diucapkan secara faktual. Artinya tidak patut sebetulnya kita mempersoalkan dendam politik pada Pak Jokowi sambil mengabaikan fakta dan data yang ditunjukkan oleh statistik. Jadi saya kira Pak Rahmat Pambudi yang Menteri Bappenas yang baru ingin mengatakan bahwa tetap ada kesepakatan bahwa Presiden Jokowi itu proyek-proyeknya ingin dilanjutkan oleh Pak Prabowo, tetapi ekonomi itu bukan soal keinginan atau semacam sebut aja persahabatan antara dua pemimpin, karena Pak Prabowo pernah magang dalam tanda petik di pemerintahan Pak Jokowi, lalu Pak Prabowo tidak lagi mempedulikan fakta dan data ekonomi makro. Jadi saya kira itu yang mesti diucapkan lebih awal, bahwa Menteri yang baru, Menteri Bappenas itu, dia harus menerangkan apa yang gagal di era pemerintahan Pak Jokowi dengan data, dengan kalkulasi-kalkulasi yang secara metodologis bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu pentingnya kita mulai berpolitik dengan dalil-dalil akademis, dengan dalil-dalil yang basis metodologinya jelas. Jadi kalau diperlihatkan di situ bahwa Jokowi gagal untuk menumbuhkan ekonomi, memang faktanya ada tuh. Kalau Jokowi gagal untuk memelihara harapan bahwa Indonesia bisa menghasilkan lulusan perguruan tinggi yang bermutu, itu juga gagal tuh. Bahwa kemiskinan bisa dihilangkan, itu juga gagal. Jadi semua hal yang sebetulnya merupakan kritik dari oposisi ketika Jokowi sedang memerintah, sekarang diperlihatkan secara faktual. Jadi itu bukan soal dendam sebetulnya, karena apa yang kita sebut sebagai kebijakan politik kan selalu mesti dibasiskan pada ketersediaan anggaran dan pada situasi real pada saat itu yang mungkin kita percaya pada data itu. Nah, sementara di era Pak Jokowi pemerintah, semua data itu kan dimanipulasi oleh lembaga survei. Yang bicara adalah lembaga survei. Data-data realnya baru bisa diucapkan sekarang ketika terjadi pergantian kekuasaan. Jadi kita balik lagi bahwa dalam politik, apapun yang Anda ucapkan itu akan dibatalkan oleh data real, dan itu bisa dihitung bahkan berdasarkan pemantauan atau prediksi yang dibuat oleh lembaga-lembaga internasional. Dengan data-data tadi kan sesungguhnya menyadarkan kita bahwa mimpi-mimpi yang sering diumbar, atau apa ya, bukan mimpi lah, apa ya, obsesi Jokowi bahwa Indonesia itu tahun 2045 nanti memasuki Indonesia emas, kemudian kita sekarang punya bonus demografi, ya semuanya itu omon-omon lah, ya nggak terbukti lah ya ini. Yang terjadi memang bukan bonus demografi tapi bencana demografi, dan kemudian Indonesia emas itu adalah Indonesia cemas. Jadi sekarang misalnya baru bisa kita katakan bahwa prediksi Indonesia akan punya bonus demografi itu artinya nggak mungkin tercapai. Kan dulu kita nggak bisa terangkan itu karena Pak Jokowi sekedar kasih sugestif bahwa ini anak-anak muda ini pasti akan mampu untuk menghasilkan produktivitas dan bonus demografi akan diperoleh di Indonesia emas. Nah, kita sekarang tahu bahwa Presiden Jokowi gagal untuk menjamin bahwa lulusan perguruan tinggi itu mampu untuk dijadikan andalan bonus demografi, karena faktanya justru di kelas pendidikan tinggi kita drop. Banyak yang tidak mampu dari SMA melanjutkan sekolahnya, mungkin karena keterbatasan ekonomi, bahkan banyak yang drop out dari
dari perguruan tinggi, sehingga data itu berbunyi sebaliknya. Jadi data yang dibuka oleh Pak Rahmat Pambudi itu sebagai Menteri Bappenas menunjukkan bahwa produk perguruan tinggi kita itu gagal. Jadi indikator bahwa kita mampu untuk bersaing di 2045 misalnya dengan lulusan perguruan tinggi di sekitar kita, Vietnam, Thailand, atau Malaysia, Singapura itu tidak mungkin terjadi. Kita pasti kalah bersaing karena ditunjukkan bahwa indikator lulusan perguruan tinggi kita itu buruk tuh. Itu data yang ada di Bappenas. Dan yang kedua misalnya soal ya investasi, produksi, dan ketersediaan lapangan kerja yang digembar-gemborkan akan diseret ke atas melalui Omnibus Law, ternyata gagal juga. Jadi konsekuensinya Omnibus Law itu gagal untuk dipakai sebagai peralatan menghasilkan lapangan kerja. Yang terjadi justru dipakai untuk menghalangi hak-hak buruh. Kan itu hal yang harus kita mintakan pertanggungjawaban kepada Presiden Jokowi. Sebetulnya kalau kita mau lanjutkan logikanya bahwa Jokowi gagal menjamin kesejahteraan buruh, gagal menjamin lapangan kerja yang dulu dia ucapkan akan ada 10 juta lapangan kerja yang ternyata tidak berhasil dia wujudkan, atau sebut aja tidak dia pikirkan secara serius, karena fokus dari Pak Jokowi bukan pada pendidikan tapi pada legasi ibu kota, legasi yang sebetulnya absurd karena boros anggaran.